kita sama-sama bangkit berdiri. Ini momen spesial bagi setiap kita umat Kristiani, umat Kristen, anak-anak Tuhan. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati minimal 10 orang Bapak Ibu Saudara. Biar sukacita dan damai Natal, berkat Natal menyertai kita, amin. Seberapa banyak kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Kita percaya hari ini damai Natal, sukacita Natal akan melimpah-limpah atas hidup kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, amin. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa, Kau dahsyat, Kau hebat. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, berkat Tuhan. Dan hari ini kami bersama dengan umat-Mu berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dari tempat kami tinggal Tuhan. Lindungi Tuhan, jagai. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini hari yang spesial bagi setiap kami. 25 Desember kami bersyukur kami bisa merayakan hari kelahiran Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kuduskan kami, layakkan kami biar segala sesuatu yang kami persembahkan hari ini berkenan kepada Tuhan. Ini ibadah-Mu, ini kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau sambut hari kelahiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam dunia ini. Terima kasih untuk Yesus yang sudah merelakan anaknya yang tunggal, supaya kami tidak beroleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus namanya, Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Cinta daku dan ampuniku.
Engkau merelakan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Yesus. Dan kuasa Yesus bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat kedua tangan kami sama Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari sama-sama bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari jemaat Tuhan katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari sekali lagi sambut hari kelahirannya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Kami berikan hormat kami kepada Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
puja, ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami sambut hari kelahiran-Mu, Yesus Tuhan kami. Dia Raja bagi kami, Dia hidup bagi kami. Terima kasih untuk Yesus yang lahir bagi kami. Oh, kiralaba syakaralaba yalalaba se, urialalaba takaralaba sa. Haleluya. Oh, Engkau baik bagi kami, Engkau dahsyat bagi kami. Syukur untuk kelahiran-Mu Tuhan. Hiralaba yaralaba she, urialalaba yalalaba 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 she, kiralaba takaralaba yase. Mari sembah, diangkat suaramu kepadanya. Yesus, Engkau luar biasa. Oh, Engkau dahsyat, Engkau dimuliakan, Engkau disanjung di tempat ini. Uriaralaba syakaralaba yaralaba 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 se, iralaba takaralaba yaralaba yaralaba yasa. Kami sambut kelahiran-Mu Tuhan. Uriaralaba yalalaba 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 yaralaba, uriaraba syekiralaba yaralaba se. Haleluya, haleluya. Oh, iralaba yalalaba yalalaba yaralaba 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 syakaralaba, uriaralaba syekiralaba takaralaba. Kami kagum Tuhan. Oh, iralaba syakaralaba takaralaba. Mari bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bawa kado yang spesial bagi Tuhan Yesus. Hai dunia, serukanlah. Hai dunia, dengarlah. Yesus telah lahir bagi kita. Dia Raja damai, Dia Raja damai. Uriaralaba syakaralaba takaralaba yalalaba yalalaba she. Uriaralaba untuk Yesus yang lahir bagi kami. Uriaralaba syakaralaba takaralaba yalalaba yalalaba lalaba lalaba. Uriaralaba yaralaba yaralaba se. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau di tempat ini. Biar segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Yesus terlalu hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hampir 3 tahun Bapak Ibu Saudara kita terkendala oleh keadaan dunia ini. Kalau hari ini kita bisa hadir di rumah Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Oh, Yesus lahir bagi kami. Yesus lahir dalam hidup kami. Kami memilih tetap percaya kepadamu. Haleluya. Oh, hiralalaba. Biar di sisi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya.
kami bersuka menyambut kelahiranmu. Oh, kiralaba takaralaba yalalaba yalalaba. Tidak ada seorang pun terlewati pagi hari ini. Setiap kami membawa nyanyian baru kepada Tuhan. Kiralaba takaralaba syah. Urialalaba takaralaba yalalaba. Angkat suaramu, serukan namanya. Katakan haleluya. Urialalaba takaralaba yalalaba. Kami hormati Engkau Tuhan Yesus. Urialalaba takaralaba takaralaba. Haleluya, haleluya. Oh, urialalaba yalalaba yaralaba yaralaba. Syakaralaba takaralaba yalaba. Iralaba takaralaba. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Tanpa musik boleh nyanyikan glory. Glory, glory, haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Biar jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Yes, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Yes, glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan di atas kepalamu, katakan glory, glory. Glory, glory. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepalamu, biar jemaat Tuhan saja. Glory, glory, haleluya. Angkat suaramu sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan saja. Sambil tepuk tangan di atas kepalamu, katakan glory. Biar terdengar puji-pujian menyambut Sang Raja di tempat ini. Amin. Glory, glory. Haleluya. Mari sekali lagi katakan glory, glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya.
kasih buat kelahiran Tuhan. Kami sambut hari kelahiran-Mu dengan segala puji-pujian dan pengagungan di dalam nama Yesus. Kami siap merayakan kelahiran Tuhan di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya dengan suara keras. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Sekali lagi bilang kiri kanan dong, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Woo! Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Beri hatimu kegembiralah, bersama bersyukur, bersama-sama. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Woo! Haleluya. Ya. Hai dunia, elukanlah ya. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-sorak, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Woo! Saya mau dengar suara jemaat saja. Hai dunia, gembiralah. Sama-sama katakan, bersama bersyukur, bersama-sama. Sambil lihat kiri kanan katakan, bersama bersyukur, bersama-sama. Katakan bersoraklah terus, bersoraklah terus, ya. Bersoraklah terus, bersorak-sorak. Sekali lagi bersoraklah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah. Lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Mari lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Lambaikan kedua tanganmu, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahir. Sekali lagi jemaat saja katakan hai, hai. Amin. Hai. Masih jemaat saja dengan iman katakan, di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut dengar nyanyian bala surga. Mari sama-sama katakan, hai siarkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Sekali lagi katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kasih tepuk tangan yang panjang, katakan haleluya. Yesus lahir bagi kita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar puji-pujian kita boleh menyukakan hati Tuhan dan menyambut kelahiran Tuhan Sang Juru Selamat. Bukan saja hari ini, sampai selama-lamanya Yesus tetap di hati kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sudah bernyanyi, kita akan dinyanyikan oleh satu brondong ya, anak Tuhan, takut Tuhan yang luar biasa. Kita percaya lewat suaranya kita akan diberkati Tuhan, amin. Anak muda yang luar biasa. Biasa kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Saudara Davin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan. Shalom. Perkenalkan, nama aku Davin dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan satu buah lagu Holy Night, dan aku berharap lagu ini bisa memberkati setiap kita yang hadir pada hari ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul failed its run. A thrill of world rejoices, for yonder breeze and new and glorious morning fall.
Christ was born. All night divine, whole night divine. Lay the world in sin and error pine till he appeared and the soul fell into a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Fall on your knees, oh hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Thank you and God bless you. Thank you Davin, suaranya keren banget. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang dahsyat. Ya. Jemaat TCC mendoakan supaya Davin tetap menjadi anak muda yang takut akan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih buat suara yang luar biasa yang sungguh memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Bapak saudara, kita siapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, buka hidup kita untuk Tuhan Yesus. Supaya kita boleh sama-sama bukan hanya sebagai pendengar, kita boleh siap menjadi sama-sama pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Natal akan mengubah hidup kita. Natal, damai Natal akan terus menyertai hidup kita. Karena Yesus Sang Raja dunia lahir dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang
lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Raja damai Tuhan, Raja damai, kami sambut kelahiran-Mu, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib. Makasih Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Yesus namanya, Allah yang perkasa. Biar jemaat Tuhan saja katakan, Bapa yang kekal, Dia Raja damai, Juru Selamat manusia, Raja damai. Buka hatimu, sambut hari kelahirannya, sambut Yesus Tuhan, Juru Selamat. Amin. Sekali lagi umat Tuhan, sambil ingat-ingat kebaikan Tuhan, penasehat aja, penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Terima kasih untuk Yesus, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari sekali lagi katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia,
Tuhan, kami menyambut Engkau dengan penuh hati kami Tuhan. Dengan kesukaan Tuhan. Karena Engkau telah lahir untuk kami Tuhan. Kasih karunia Allah telah nyata. Sehingga Engkau Tuhan memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Sehingga kami mengalami, sehingga kami menikmati kasih karunia ini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kiranya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman ini akan terus menetap dan bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya banyak dinikmati orang Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Silakan duduk. Bapak Ibu, apa kabar? Saya merasakan seperti Natal lagi kedua kali. Boleh suaranya, mic-nya kayak agak ada ekonya, Pak Oswald. Ya. Puji Tuhan, tanggal 25 Desember, sebenarnya kita Natal tanggal 17 kemarin ya. 17. Tapi saya masih merasakan suasana Natal. Ya, saya percaya ini kita semua juga merasakan suasana Natal. Dan ini juga kali pertama kita ibadah hanya satu kali. Ya, dan kita lihat tempat kita sudah melebar. Dan kalau sudah penuh kita buat lagi. Nah ini sepertinya sudah hampir penuh lagi ya. Jadi kita buat lagi nanti. Ya, kita coba terus dulu. Ya, kalau memang perlu kita akan buat. Dan atas kehendak Tuhan kita akan buat lagi yang ibadah kedua. Tapi saat ini kita ibadah satu kali dulu. Amin. Nah, kita akan masuk dalam satu firman Tuhan yang berjudul kasih karunia Allah yang nyata. Kasih karunia Allah yang nyata. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia berasal dari kata karis yang artinya pemberian. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi itu pemberian sesuatu yang jauh lebih berharga. Kita yang tadinya tidak layak menerimanya karena karis, karena kasih karunia, kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia itu. Ya, jadi bukan hanya dikasih saja, tetapi kasih karunia itu adalah kita sebenarnya tidak layak dikasih, tapi kita menerimanya. Itu namanya kasih karunia. Boleh Pak Steve bantu saya papan boardnya. Jadi tindakan Allah. Jadi kasih karunia Allah adalah tindakan Allah. Itu adalah inisiasi dari Allah kepada manusia. Tahu ya bahwa kita merayakan Natal itu karena kasih karunia Allah telah menjadi nyata. Dalam Titus 2 juga menyatakan, ayat yang ke-11 menyatakan kasih karunia Allah telah nyata. Yaitu Allah telah mengirim anaknya datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Kasih karunia yang nyata yang kita terima. Kasih karunia itu ada di firman Tuhan dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Disebut terus menerus. Dia katakan Abraham menerima kasih karunia. Nuh menerima kasih karunia. Tapi kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang begitu besar. Yang paling puncaknya yang dinyatakan dan dirasakan untuk manusia adalah saat kita merayakan Natal ini. Kedatangan seorang juru selamat. Itu bukti kasih karunia Allah yang terbesar dan nyata. Jadi sekali lagi ya, kasih karunia itu dinyatakan berkali-kali. Tetapi yang paling besar dan yang paling nyata, yang Tuhan puncaknya adalah Natal ini. Amin. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ya. Manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang tadinya tidak boleh dimakan buah terlarang itu. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dosa dan Tuhan sendiri yang punya inisiatif untuk mencari Adam dan Hawa. Kemanakah engkau? Di manakah engkau? Bukan manusia yang punya inisiatif loh mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari manusia itu. Where are you Adam? Where are you? Di mana engkau? Ya dia gak ngomong langsung I'm here. Ya. Tapi Tuhan
tanya terus berulang kali baru dia bilang. Dan karena inisiatif dari Allah juga, akhirnya Allah mengorbankan satu hewan untuk menjadi kulit ya, bahan untuk menutupi ketelanjangan. Karena mereka matanya menjadi terbuka, mereka mengetahui bahwa sesama mereka telanjang dan akhirnya Tuhan mengorbankan. Jadi terus pengorbanan itu berlangsung di perjanjian lama. Jadi bukan korban itu bukannya untuk menghapus dosa manusia saja saat itu, tetapi korban itu untuk mengingatkan manusia bahwa Allah itu penuh kasih karunia. Sekali lagi ya, korban yang dilakukan di perjanjian lama bukan hanya untuk menghapus dosa manusia. Memang Tuhan menyuruh itu. Dan memang itu merupakan gambaran yang pertama dan akhirnya puncaknya pada saat korban yang kita rayakan Paskah. Korban penebus kita, Yesus Kristus. Tetapi itu juga mengingatkan kita betapa kasihnya Tuhan, betapa mengasihinya Tuhan kepada kita. Bahkan hewan pun dikorbankan untuk manusia, supaya kita tidak menjadi malu. Dan yang terbesar, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita setiap yang percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebagaimana kita telah menerima kasih karunia itu akan ditransfer. Kasih karunia itu akan diberikan terus menerus, continuous, lanjut. Jadi tidak hanya menetap kepada kita, tapi kepada orang-orang lain. Kalau kita menerima kasih karunia itu, sebaiknya kita tidak berdiam diri karena menerima kasih karunia itu, tapi kita bertumbuh seperti firman Tuhan pada Natal kemarin. Dan selain itu kita berbuah, artinya kita spreading, menularkan kasih karunia itu ke banyak orang. Tidak sampai hanya di kita saja, tapi banyak orang mendengarkan kabar kasih karunia itu. Mari kita buka dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15, kita baca bersama-sama. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Sudah menemukan? Sama-sama ya, cuma 4 ayat kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Titus 2 ayat 11 sampai 15 kita menemukan beberapa hal di sini tentang kasih karunia Allah yang nyata. Dibuka dari ayat yang 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi keselamatan itu untuk semua orang. Ya, ini yang juga harus kita luruskan. Keselamatan itu untuk semua orang. Bukan untuk orang-orang yang terpilih saja. Keselamatan untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang yang mau menerima keselamatan itu. Orang yang mau menerima keselamatan itu memang orang yang dipilih Tuhan. Saya kembalikan lagi ya, ulang lagi ya. Karena kalau kita bicara keselamatan, diselamat Tuhan hanya menyelamatkan orang-orang yang Dia pilih. Kok pilih kasih Tuhan? Tuhan menyelamatkan semua orang.
Tapi orang itu belum tentu semuanya mau menerima keselamatan itu. Dengar tentang Tuhan Yesus, oh dia menghindar. Oh saya tidak mau percaya. Tapi pada saat dia percaya, itulah orang yang memang Tuhan pilih. Itu. Dan semua kita ada di sini semua duduknya, ada yang duduk. Ini adalah orang-orang yang diselamatkan, yang Tuhan pilih untuk kita menjadi percaya. Amin. Keselamatan untuk semua orang sudah nyata. Lalu kenapa kasih karunia itu dinyatakan untuk kita semua? Untuk apa kasih karunia Allah? Dari ayat yang kita baca, ada 6 hal kenapa kasih karunia. Tujuannya kasih karunia Allah dinyatakan untuk kita. Yang pertama tujuannya adalah ayat yang ke-11. Untuk menyelamatkan. Tujuan kasih karunia. Ayat yang ke-11, Titus 2 ayat 11, menyelamatkan. Abraham menerima kasih karunia dari Tuhan, sehingga ia mempunyai seorang anak, diberikan anak, walaupun Sarah mandul, itu kasih karunia buat Abraham. Tapi kasih karunia yang besar, mungkin saya harus terus ini, kasih karunia Allah yang nyata, yang saat ini kita bahas adalah kasih karunia Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan. Ini dulu yang pertama, menyelamatkan. Kenapa kita perlu diselamatkan? Balik lagi, karena kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita sebenarnya tidak layak, karena kita seharusnya patut dihukum. Tapi Tuhan tidak mengambil jalan itu. Sebagai makhluk spesies pertama manusia itu, harusnya Tuhan bisa dong menghukum Adam dan Hawa. Oh siapa kamu melanggar hukumku? Bisa, dia bunuh saat itu. Tapi Tuhan tidak mengambil jalan itu. Dengan penuh kasih karunia, dia memaafkan, dia mengampuni. Bahkan sudah merencanakan bagaimana, apa kalau bahasa Inggrisnya itu. Bagaimana way out-nya, bagaimana cara keluarnya, exit plan-nya. Supaya manusia itu selamat. Bukan hanya manusia Adam dan Hawa saja, tetapi semua manusia, kita semua yang lahir, yang ada di dunia ini diselamatkan. Jadi tujuan kasih karunia yang pertama seperti Titus 2 ayat 11 mengatakan menyelamatkan. Yang kedua ayat yang ke-13. Penggenapan pengharapan yang penuh bahagia. Penggenapan pengharapan bahagia. Yang pengharapan yang penuh dengan bahagia. Tadi yang saya katakan puncak daripada pengharapan, penggenapan kasih karunia Allah yang begitu besar ada pada kedatangan Yesus Kristus. Lahirnya Yesus Kristus itu menggenapi apa yang sudah direncanakan Tuhan. Apa yang sudah dinubuatkan. Ini adalah penggenapan pengharapan yang penuh dengan bahagia. Makanya kalau kita Natal lagu-lagunya, hai dunia bersukalah, gloria. Karena pengharapan yang penuh bahagia itu sudah digenapi. Jadi kalau yang Natalan mukanya, coba buka di masker ya, senyumnya ditarik ke bawah. Itu saudara tidak seperti tujuannya kasih karunia Allah. Harusnya penuh dengan bahagia. Amin. Coba kasih lihat kanan kirinya penuh bahagia. Penuh bahagia, amin. Dan yang ketiga ayat yang ke-14 menyatakan, ayat ke-13 masih sama. Penyataan kemuliaan Allah yang, ayat 14, penyataan kemuliaan Allah yang Yang 13 maksud saya, penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar.
bahwa Allah melalui Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyatakan kemuliaan itu. Dia nyatakan, saat itu 2025 tahun yang lalu tepatnya, Yesus hadir, lahir, dan dia menjadi dekat dengan manusia. Menyatakan dirinya kepada manusia. Dan itu penyataan yang besar, bahwa Allah tidak meninggalkan manusia. Bahwa Allah memenuhi janjinya. Ini juga menjadi satu kekuatan bagi kita. Kalau yang besar itu saja sudah dinyatakan sama Tuhan, apalagi turunan-turunannya, urusan-urusan kita di dunia lain, di dunia ini yang lain. Masa kita menyangsikan Tuhan? Masa kita meragukan Tuhan? Penyataan Allah yang demikian besar sudah kita nikmati, kita rasakan. Kita tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan, saya menerima penyataan-Mu yang besar. Saya percaya hidup saya mulai saat ini ada masalah, pernyataan Tuhan akan masalah saya, akan jawaban-jawaban dari masalah saya akan nyata bagi saya. Kasih karunia Allah yang begitu besar aja nyata bagi saya. Bagaimana dengan penyataan-penyataan Tuhan lewat jawaban-jawaban masalah pasti nyata buat saudara dan saya. Amin. Yang keempat, tujuannya adalah penyataan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita. Penyataan Allah yang ketiga, who is he? Siapa dia? Allah, Allah yang begitu dekat, Allah yang imanen, Allah juga yang dekat dengan kita. Menjelma dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan penyataan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahwa dulu orang Israel menganggap juru selamat itu, mereka menantikan juru selamat. Orang-orang Yahudi menantikan juru selamat. Tapi juru selamat yang dalam benak mereka, pikiran mereka adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Sedangkan jauh yang lebih besar daripada itu, sebenarnya penyataan juru selamat kita Yesus Kristus adalah menyelamatkan spirit rohani kita. Bukan hanya secara material, tubuh kita pada di penjajahan, tapi dari penjajahan dosa. Bukan dari perbudakan Romawi, tetapi dari perbudakan dosa. This is lebih besar, ini jauh lebih besar dan mulia. Karena perang, perbudakan, penjajahan bisa terjadi kapanpun. Ya, buktinya akhirnya Israel menjadi negara yang merdeka. Tidak esensi bagi Tuhan untuk menyelamatkan mereka hanya karena perbudakan dan penjajahan aja. Bahkan sampai sekarang, bukan Romawi, siapa sekarang yang lagi perang? Ukraina dan Rusia tetap aja mereka perang. Tetapi ini yang lebih esensi, yaitu menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Dan yang kelima, membebaskan ayat ke-14, ia membebaskan kita dari segala kejahatan. Membebaskan. Kasih karunia membebaskan. Dan yang keenam, menguduskan umatnya. Nah, kalau kita hanya mengerti kasih karunia itu hanya satu aja menyelamatkan, saudara, hari ini kita melihat ada yang dari Titus 2 ini kita membaca bahwa ada 6 kenapa kasih karunia itu harus dinyatakan. Tidak berhenti sampai menyelamatkan saja. Tapi ternyata kasih karunia Allah terus menguduskan kita. Karena PR kita di dunia ini yaitu untuk hidup kudus. Nanti saya akan bahas ya. Dan karena dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, dia juga menguduskan umat kepunyaannya sendiri, katakan. Menguduskan umat kepunyaannya sendiri. Kasih karunia Allah telah jadi nyata. Dia menguduskan kita. Amin. Boleh tolong dibantu dihapuskan Pak? Ya, saya punya ini asisten nih. Kalau sudah kita ngerti tujuan kasih karunia itu,
Di ayat firman Tuhan, di beberapa ayat yang kita baca, saudara-saudara. Apalagi di Yohanes 1 ayat yang ke-17. Yohanes 1 ayat 14 sampai 17, kita juga di situ juga ada kata-kata kasih karunia Allah telah nyata. Dan dalam Yohanes 1 ayat 17 tadi, dibahas tentang sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Pak, kita ikutin hukumnya kasih karunia atau hukum Taurat? Jadi saya akan membuat satu perbandingan tentang hidup menurut hukum kasih karunia dan hidup menurut hukum Taurat. Jawabannya kita sekarang ada di bawah hukum kasih karunia. Masih ada gak yang ada di dalam hukum Taurat? Masih ada saudara-saudara kita di luar Kristen. Orang-orang Kristen, kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Lalu Pak, perbedaannya apa? Mana yang saya perlu ikuti? Oke, saya akan buat versusnya. Yang pertama, hukum Taurat itu dari perjanjian lama. Kita temukan hukum-hukumnya ada di dalam kitab perjanjian lama. Yang kasih karunia ada dalam perjanjian yang baru. Sebab aku datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Dan ini ada dalam perjanjian yang lama. Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, hukum Taurat diberikan oleh Musa, sedangkan hukum kasih karunia diberikan oleh Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kita ada dalam perjanjian yang baru dengan Tuhan, inilah hukum yang terutama itu. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kita ada dalam hukum kasih karunia. Kasihilah. Dan yang kedua, hukum Taurat adalah hukum iman dan kepatuhan. Sedangkan kasih karunia adalah kasih yang menyelamatkan. Isinya semuanya adalah hukuman-hukuman dan kepatuhan. Kalau dulu sebelum ada hukum Taurat itu ada di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran. Semuanya belum tertulis. Enggak ada rules of the game, tidak ada peraturan-peraturan SOP-nya enggak ada. Semuanya karena perintah Tuhan secara langsung. Jangan kau makan buah itu, perintah, tapi enggak ditulis, tidak tertulis. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Pernyataan Tuhan. Itu dulu belum jadi tertulis. Tapi karena sejak ada hukum Taurat, hukuman itu sudah semakin jelas. Hukum itu jadi jelas. Dan kepatuhan dan harus patuh. Kalau tidak patuh akan binasa atau akan dihukum. Sedangkan hukum kasih karunia atau kasih karunia itu adalah kasih yang menyelamatkan. Karena kita tinggal di bawah hukum kasih karunia saat ini. Mari, bagaimana caranya kita bersosialisasi, berelasi, kita lebih mengutamakan hukum kasih karunia daripada hukum Taurat. Oh, berarti ada yang dihilangkan. Sebenarnya hukum kasih karunia lebih lengkap dan membungkus hukum Taurat itu. Bukan meniadakan. Dan yang ketiga, kalau hukum Taurat itu berdasarkan perbuatan. Sedangkan hukum kasih karunia berdasarkan anugerah. Kamu diselamatkan karena anugerah. Efesus 3 ayat 8, Efesus 2 ayat 8. Bukan karena hasil usahamu sendiri. Jadi yang kita lakukan hanya
titik beratnya itu perbuatan. Saudara-saudara. Tapi karena kasih karunia Allah telah nyata dan dinyatakan buat kita, kita hidup di bawah hukum kasih karunia, yaitu anugerah. Karena anugerah dari Tuhan, kita dilayakkan. Karena kita dilayakkan, kita bukannya sembarangan hidup, tetapi kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang layak. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau ada hukum Taurat dan kasih karunia? Kalau hukum Taurat ada salah satunya apa? Coba sebut. Jangan mengingini hak milik orang lain ya. Mencuri misalnya. Berarti Pak saya boleh mencuri? Tidak. Kata Tuhan Yesus, kalau engkau dulu pencuri, sekarang engkau jangan jadi pencuri lagi. Jadi karena apa kok saya enggak jadi pencuri lagi? Karena engkau telah menerima keselamatan anugerah itu. Tapi kalau hukum Taurat kau pencuri, oke, mana tanganmu? Ya, dihukum. Tapi karena kasih karunia, kalau engkau pencuri, sekarang look forward, lihat ke depan. Kamu jangan mencuri lagi. Lihat depan. Kasih karunia, lihat ke depan. Roma 16 ayat 5, Roma 6 ayat 15 mengatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukan karena kita sudah menjadi hamba kasih karunia, akhirnya kita sembrono hidupnya, kita hidup menuruti hawa daging kita, hawa nafsu kita, tetapi sekali-kali kukatakan tidak, katanya. Roma 6 ayat 22, kita orang-orang yang sudah merdeka karena kasih karunia, maka kita menjadi hamba Allah katanya. Orang-orang yang ngikutin hamba Allah atau mengikuti perintah Allah, mengikuti keinginan Allah, keinginan roh, lalu kita dibilang dikuduskan. Dikuduskan. Maafkan saya ya tulisannya harus dilihat pakai mata iman. Ya. Dan akhirnya hidup yang kekal. Kita akan menerima hidup yang kekal itu. Siapa yang sudah merdeka karena kasih karunia? Kita semua. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah. Dan kita di dalam dunia ini proses pengudusan, sanctification, progressive salvation, keselamatan yang terus-menerus kita nikmati karena kita dikuduskan. Dan pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Merdeka oleh dosa, menjadi hamba Allah, penurut-penurut Allah, dikuduskan dan hidup yang kekal. Ini merupakan satu siklus orang percaya. Dan yang terakhir, apa yang harus kita responi? Ini yang penting saudara-saudara. Sebagai penerima kasih karunia Allah yang nyata. Apa yang harus kita lakukan? Titus 2 ayat 12. Kita harus meninggalkan kefasikan. Yang pertama meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Saudara, kita sudah menerima kasih karunia itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu kasih karunia Allah itu telah nyata buat manusia. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu. Titus 2 ayat 12, yang pertama kita harus meninggalkan kejahatan atau kefasikan dan keinginan duniawi. Dan yang kedua, kita harus hidup bijaksana dan adil, serta hidup beribadah. Kalau kita udah menerima kasih karunia, tapi hidup kita
bukannya meninggalkan kefasikan, tapi mendekatkan diri dengan kefasikan, meninggalkan kebaikan. Apa gunanya kasih karunia itu jadi nyata buat kita? Nyata buat orang lain, tapi tidak nyata buat kita. Kita harus juga menunjukkan yang nyata buat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan nyata? Yaitu hidup bijaksana, adil, dan hidup beribadah. Saudara, hari-hari ini kenapa saudara ada di tempat ini? Karena saudara mengikuti apa yang dalam firman Tuhan, yaitu hidup beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita jemput kasih karunia Allah yang nyata itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah. Jadi harus sinkron antara kasih karunia Allah yang nyata itu dengan perbuatan kehidupan kita. Nggak bisa bertolak belakang. Jadi banyak orang ya di luar sana, mereka mencemooh orang Kristen dengan kata, wah itulah hidup orang Kristen terlalu bebas. Menerima kasih karunia, karena di situ katanya udah selesai. Nah tapi karena kebebasan itu akhirnya membuat kita jadi hidup yang seenak kita aja, saudara-saudara. Ini terlalu bebas. Sedangkan kalau di luar sana orang yang berdasarkan hukum perbuatan, mereka takut-takut berbuat jahat. Karena kalau misalnya mereka terlalu banyak berbuat jahat, akhirnya mereka tidak masuk surga. Ini kan kondisi yang miris, saudara-saudara. Padahal harusnya dibalik, kita yang sudah menerima kasih karunia yang nyata itu, kita dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Dan yang keempat, kita hidup rajin berbuat baik, ayat 14 katanya. Inilah umat kepunyaanku sendiri, yang rajin berbuat baik. Kata baik di sini bukan, ya ini kan kata yang sangat normatif. Tapi baik di sini adalah kau menunjukkan buah-buah. Sebagai orang Kristen yang menerima kasih karunia itu, kita harus bisa meneruskan kasih karunia itu dalam bentuk buah-buah. Hasil daripada perbuatan, hasil daripada kasih karunia itu. Dan ayatnya bagian yang kelima adalah beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ayat yang ke-15. Dan janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kalau sudah menerima kasih karunia itu, beritakanlah, nasihatilah orang-orang, dan yakinkan orang dengan segala kewibawaanmu. Orang-orang yang menerima kasih karunia akan diberi kewibawaan sama Tuhan. Wah Pak, saya malu Pak. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya. Walaupun mungkin engkau rendah secara fisik, rendah secara background saudara. Tapi Tuhan bilang jangan ada orang menganggap engkau rendah, saudara-saudara. Tuhan akan kasih, titipin tuh kewibawaan kepada kita semua. Saat kita ngomong sama orang lihat, oh benar. Kasih karunia ada pada orang ini. Dan saya juga mau menerima kasih karunia itu. Di momen tanggal 25 Desember ini, sebagai manusia-manusia yang menikmati kasih karunia itu, ayo kita beritakan, kita nasihati orang-orang. Ya mungkin mereka sudah menerima itu, tapi mereka lupa. Ya gitulah manusia kadang-kadang suka lupa, saudara-saudara ya. Alasannya lupa. Kalau yang belum menerima kasih karunia itu, yes kita beritakan Injil. Injili mereka, ada berita baik buat mereka. Tapi kalau yang mereka sudah menerima kasih karunia itu dan lupa diri, nasihatilah mereka, kayak ayat 15. Yang lupa diri, nasihatilah. Dan yakinkanlah orang. Dan yakinkanlah orang itu. Ayo. Bro, sis, udah terima kasih karunia kan? Ayo bangkit lagi, yakinkanlah. Tapi Pak dia kan atasan saya, tapi Pak dia orang yang lebih tua dari saya. Tuhan bilang dengan kewibawaan.
engkau pasti punya kewibawaan. Dan Tuhan bukanlah pribadi yang menganggap engkau rendah. Tuhan menganggap engkau berharga di matanya. Amin. Sebagai penerima kasih karunia, mau menyatakan itu kepada banyak orang? Amin. Baik, kita tutup dari Titus 3 ayat 4-8, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada kita, kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan, kita semua nih ya, orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Mari kita yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh, kita terus setia melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian firman Tuhan, siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dialah orang yang paling berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kembali mengingatkan kami, agar kami menjadi pribadi yang menangkap kasih karunia ini sebagai penerima kasih karunia yang nyata ini Tuhan. Kami mau menangkapnya dengan kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami tidak mau sembrono lagi dalam hidup kami. Kami tidak mau mengikuti keinginan-keinginan duniawi dan kefasikan. Kami mau hidup adil, bijaksana, dan hidup benar Tuhan. Sehingga kami dapat terus berbuah setia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang yang diyakinkan. Banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu. Engkau begitu nyata dalam hidup manusia. Engkau begitu nyata dalam hidup kami. Dan kami mau juga Tuhan menyatakannya ini kepadamu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau mengasihi kami. Dan kami pun juga mengasihi Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara diberkati, amin. Kita kasih tepuk tangan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya PS Daniel, kami sungguh diberkati. Doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan, nama Tuhan Yesus dimasyurkan. Baik Bapak Saudara, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Natal ini. Bolehkah melambaikan tangan, kami rindu berkenalan. Karena kita adalah keluarga dalam Tuhan, ada jangan malu-malu. Coba tengok kiri kanan, adakah tampak-tampak wajah baru? Jangan malu-malu Bapak Saudara, ada? Ada? Ada kayak sebelah kanan saya dicolek-colek sama si ibu, bangkit berdiri. Yuk kita sambut dengan tepuk tangan. Iya, ada seorang anak gadis di belakang dan di sebelah kanan saya. Masih ada lagi Bapak Saudara, ada 2 jiwa yang hadir pada, ada lagi, boleh bangkit berdiri. Iya, kita sambut dengan tepuk tangan yang dahsyat. Ada 3 jiwa baru hari ini datang, jangan lupa tetap beribadah minggu depan dan ada kegiatan-kegiatan gereja kita untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena sampai hari ini Dia Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kita, menyertai dan memberkati apapun yang kita perlukan. Ada amplop di kursi Bapak Saudara, kalau sudah menyediakan kita angkat di hadapan Tuhan. Kami terlalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, nyata cinta-Mu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang kami memilih tetap percaya kepada Tuhan. Sekali percaya Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Mari Tuhan sadarkan kami supaya setiap kami boleh menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar dan menjadi berkat bagi mereka yang di luar sana, yang belum menerima Engkau secara pribadi atas hidup
hidup mereka. Hari ini kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini kami ada semua karena berkat Tuhan. Karena Engkau Jehovah Jireh yang sudah mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami angkat persembahan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kuduskan dengan darah-Mu. Sehingga lewat persembahan ini nama Tuhan dimasyurkan. Kerajaan-Mu semakin disebarluaskan. Kami percaya seluruh jemaat-Mu yang akan memberi pada saat ini. Mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya mereka memberinya dengan sukarela. Dan mereka adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai gereja ini untuk terus mempermuliakan, memperlebar kerajaan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita saksikan pengumuman melalui multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita ikuti ibadah Praise and Worship, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah akhir tahun, yang diadakan hari Sabtu tanggal 31 Desember pukul 6 sore di GBI TCC Puri Mensien. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada pengumuman tambahan, PS? Ada? Oh, sudah cukup. Baik Bapak Saudara, jangan lupa hari Minggu kita tetap beribadah 1 kali. Jam 10 masih ada kursi-kursi kosong di kiri kanan Bapak Saudara. Mari bawa keluarga, sahabat, dan rekan kerja Bapak Ibu Saudara untuk boleh kita sama-sama bersekutu dalam Tuhan di tempat ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kami persilakan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana kami bersama-sama memperingati hari Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, yang senantiasa Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau sudah bicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengajar kami, Roh Kudus, Engkau terus menuntun kami kepada rencana-Mu, sehingga apa yang sudah disampaikan termaterai dalam hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, kami suka melakukan kebaikan, kami Tuhan menjaga Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, sampai kedatangan Engkau Tuhan kedua kalinya, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan terima kasih, Roh Kudus terus beri kami kemampuan, kekuatan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bapak terima kasih buat Pastor Daniel, sudah jadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu itu, gembala sidang kami di tempat ini. Roh Kudus terus beracara, berdaulat dalam hidupnya, sehingga Engkau pakai luar biasa menjadi penyambung lidah Allah dimanapun hamba-Mu ini Kau pakai. Tuhan, pengurapan ilahi yang double porsi turun atas hamba-Mu, roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan ditambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketajaman akan mendengar suara-Mu terus Tuhan dipertajam. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu nyata atas kehidupan Bapak Daniel. Tuhan berikan dia senantiasa kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah terus melimpah-limpah tercurah dalam hidupnya. Apa yang dia kerjakan, baik itu dalam pelayanannya, dalam usahanya, semua dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Karena kami tahu Engkau menyertai dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami terkasih Tuhan, berkati Ibu Vera, Roh Kudus terus bekerja dalam hidupnya, berkati Ibu Vera, jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kami percaya Tuhan, Ibu Vera terus Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat, pengenalan, pewahyuan akan Tuhan terus mengalir dalam hidupnya Bapa. Tuhan kami berdoa biar melalui pelayanan Ibu Vera khusus Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati Bapa. Tuhan terima kasih melalui hamba-Mu ini Tuhan pakai luar biasa Tuhan, menjadi dampak, menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan, bahkan bagi guru-guru sekolah minggu yang beliau pimpin saat ini Bapa. Tuhan biar apapun yang dikerjakan Ibu Vera dibuat Tuhan berhasil, baik itu dalam pelayanannya Tuhan, baik itu Tuhan dalam usaha pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, menjadi anak-anak cerdas, pintar, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih, biar keluarga daripada Pastor Daniel dan Ibu Vera ini dibungkus dan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala yang jahat. Tuhan kami berdoa buat orang tua mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka penuh dengan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan Tuhan curahkan melimpah atas hidup mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Bapak buat semua pastor yang tergabung di tempat ini Bapa. Tuhan berkati kami semua dan keluarga kami. Biar kami menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui pelayanan kami hati Tuhan disenangkan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar seluruh keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak kami menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi anak-anak yang cerdas, pintar, diberkati, terlebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah Tuhan perluas pelayanan kami hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kau pakai kami luar biasa, nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan. Tuhan terima kasih, bahkan semua pelayanan-pelayanan Tuhan yang ada di Bekasi, di Cikupa Tuhan, bahkan yang ada di Batam. Kami berdoa berkat Tuhan melimpah Tuhan dalam pelayanan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan semua gereja-Mu ini menjadi wadah penuaian jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar banyak jiwa dituai Tuhan, baik juga di TCC di tempat ini Bapak. Oh Tuhan, Puri Mansion di tempat ini. Kami percaya jiwa-jiwa Tuhan, oh jiwa-jiwa Tuhan akan menjadi jiwa-jiwa yang dituai Bapak, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih, biar gereja menjadi jawaban bagi banyak orang. Tuhan diberkatilah setiap aktivitas yang ada dilakukan di setiap GBI yang ada Bapak, GBI TCC khususnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat core team yang ada, biar Roh Kudus terus bekerja. Tuhan berkati semua core team yang
ada, aman dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati semua usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa keluarga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak mereka semua diberkati oleh Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan Yesus mereka berulang tahun. Bapak kami berdoa berkati mereka semua Bapak. Tuhan kami berdoa buat Bapak Chandra Kusuma, buat Ibu Luskia, buat Saudari Maria Keke. Kami berdoa juga buat Pak Minggus Trunai. Bapak kami berdoa buat umatmu yang saat ini berulang tahun. Bapak berkati mereka Bapak. Apa yang menjadi doa dan pengharapan mereka Engkau kabulkan. Berkati semua Tuhan, kami percaya Engkau tahu memberi hadiah yang terbaik bagi mereka. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur, biar kami bersuka cita bersama mereka. Apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan semua dibuat Tuhan berhasil. Tuhan panjangkan umur mereka Bapa. Tuhan terima kasih, mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan diberkati dengan damai sejahtera sukacita berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini buat semua umatmu yang hadir pada saat ini. Kami percaya berkat Allah tercurah melimpah-limpah dalam nama Yesus. Segala usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, yang butuh pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang menderita Tuhan berikan penghiburan. Oh Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan ke setiap jemaatmu Bapa. Biar mereka punya hati yang mengasihi akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Tidak lupa mereka setia dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati semua jemaat yang sudah hadir, bahkan yang tidak sempat hadir Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa biar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, diberkati, punya masa depan yang cerah. Usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa biar semua jemaat aman dalam perlindungan Tuhan. Keluarga mereka diberkati dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami. Tuhan diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diberkatilah kota kami Jakarta. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biar roh Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa. Mencelikan setiap mata Tuhan. Supaya mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka orang yang belum percaya Tuhan. Mereka menjadi jiwa-jiwa yang dituai. Tuhan berkati. Tuhan kami percaya seluruh pemerintahan bangsa kami juga diberkati oleh Tuhan. Menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Cinta akan Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan Engkau berdaulat sepenuhnya atas pemerintahan kami. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur atas bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shalom bagi bangsa kami. Shalom bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kekasih Yesus, mari kita buka kedua tangan kita dan arahkan ke atas. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin.